All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night, but captured along with his wife, Celia Flores. Apa yang muncul di pikiranmu jika ada negara lain menangkap Presiden Prabowo Subianto di Indonesia? Pertahanan negara kita diacak-acak dengan sebuah serangan kejutan. Itulah yang sedang terjadi di Venezuela dalam 24 jam terakhir. Amerika Serikat tiba-tiba membombardir ibu kota Caracas dengan berbagai pesawat tempur canggih mereka. Operasi militer yang dijalankan pasukan khusus Delta Force ini punya satu tujuan, yakni menangkap Nicolas Maduro. Presiden Venezuela tersebut dituduh menjadi otak kriminal di balik penyelundupan narkoba ilegal ke Amerika Serikat. Namun dunia internasional tidak percaya dengan fitnah kejam yang dibuat negeri Paman Sam. Peringatan keras hingga seruan perang sudah disampaikan oleh China, Rusia, dan Iran. Bagaimanakah reaksi dunia internasional melihat Amerika Serikat mengacak-acak kehormatan Venezuela? Serangan kejutan Amerika Serikat ke Venezuela. Tahun 2026 baru berjalan 4 hari, tapi Amerika Serikat sudah membuat dunia geger. Negeri Paman Sam baru saja meluncurkan serangan skala besar ke Venezuela. Donald Trump menerjunkan pasukan khusus yang dikenal dengan Delta Force. Sebagai informasi, unit militer Amerika Serikat ini pernah melumpuhkan ex-pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Sejumlah pesawat tempur dan helikopter Amerika Serikat terbang di atas langit Caracas, ibu kota Venezuela. Langit Caracas yang semula tenang tiba-tiba penuh dengan rudal pasukan Delta Force. Ledakan demi ledakan menggema di seantero Caracas membuat warga Venezuela panik ketakutan. Serangan Amerika Serikat ternyata nggak berhenti di situ. Pasukan Delta Force mendapat misi khusus untuk menangkap Nicolas Maduro, Presiden Venezuela. Trump memakai alasan Maduro adalah dalang di balik penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat. Padahal Maduro sudah membantah fitnah kejam yang dilontarkan oleh Trump. Maduro sempat menantang Trump untuk berbicara empat mata karena kesal selalu difitnah. Citra Venezuela rusak gara-gara tuduhan sembrono dari Presiden ke-47 Amerika Serikat tersebut. Bukan cuma peredaran narkoba, Maduro juga dituduh terlibat dalam perdagangan manusia dan pencurian aset negeri Paman Sam. Bahkan Trump gak sungkan menyebut Venezuela sebagai negeri sarang teroris. Semua alasan ini sengaja dibuat oleh Trump untuk bisa masuk ke Venezuela. Dan akhirnya berhasil menangkap Maduro bersama istrinya untuk dibawa ke Amerika Serikat. Informasi terbaru menyebut kalau Presiden Venezuela itu akan segera diadili oleh Amerika Serikat. Bayangkan betapa aneh dan janggal sebuah negara bisa menangkap presiden negara lain dengan begitu mudah. Seolah-olah Amerika Serikat sedang meringkus penjahat kelas teri. Bahkan militer Venezuela yang punya peralatan perang lengkap dan canggih dibuat tak berkutik. Dari berbagai sumber, Angkatan Militer Venezuela punya 12 unit rudal balistik S-300VM, 9 unit rudal anti pesawat jarak menengah BUKM-2E, 44 unit rudal anti pesawat jarak menengah S-125 Pechora, dan rudal anti pesawat Panzer. Keberhasilan militer Amerika Serikat mengacak-acak Venezuela dan menangkap Maduro langsung dirayakan Trump. Ia bangga dengan pasukan Delta Force yang menjalankan operasi tanpa celah. Usut punya usut, serangan Amerika Serikat ke Venezuela ini sudah dirancang sejak pertengahan Desember 2025. Trump bahkan mengaku agresi militer ini harusnya dilakukan sejak 4 hari yang lalu. Namun faktor cuaca menjadi penghalang bagi militer Amerika Serikat untuk menerobos Venezuela. Kami berencana melakukannya 4 hari yang lalu, tapi cuacanya tidak sempurna. 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dan tiba-tiba cuacanya membaik dan kami memutuskan untuk melakukannya. Dan saya akan katakan, itu benar-benar luar biasa, tegas Trump. Dunia internasional marah besar. Serangan Amerika Serikat ke Venezuela memancing reaksi dunia internasional. Semua negara terkejut dan marah dengan apa yang dilakukan negeri Paman Sam.
Donald Trump dianggap telah melanggar kedaulatan Venezuela yang merdeka. Negara tetangga Venezuela, Kolombia, marah besar dan mengutuk Trump. Presiden Gustavo Petro menyebut Amerika Serikat telah merampas kehormatan Venezuela dan rakyatnya. Republik Kolombia menegaskan kembali keyakinannya bahwa perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan terhadap kehidupan serta martabat manusia harus diutamakan di atas segala bentuk konfrontasi bersenjata, tegas Petro. Negara Amerika Latin lain seperti Brazil juga melaknat serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela. Luiz Inácio Lula da Silva selaku Presiden Brazil menyebut negeri Paman Sam telah melewati batas. Menyerang negara-negara dengan terang-terangan melanggar hukum internasional adalah langkah pertama menuju dunia yang dipenuhi kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan, di mana hukum yang kuat menguasai multilateralisme, sindir Lula. Bukan hanya kawasan benua Amerika yang memberikan kecaman keras pada Amerika Serikat. Negara besar seperti Cina juga memaki habis-habisan serangan negeri Paman Sam. Negeri tirai bambu marah besar karena Venezuela dikenal sebagai mitra dekat mereka. Kedua negara ini punya hubungan yang kuat di sektor ekonomi dan geopolitik. Ditambah Cina dan Venezuela sama-sama sepakat untuk menentang Amerika Serikat. Sebelum Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat, sang presiden sempat menemui delegasi Cina di Istana Miraflores. Bueno verte. Me traes muy buenos recuerdos. Feliz año. Feliz año nuevo. Este es el año del caballo, ¿verdad, Salvador? Ah, es caballo. Menteri Luar Negeri Cina segera melontarkan peringatan keras untuk Trump. Wang Yi menilai Amerika Serikat harus segera ditindak tegas karena melanggar hukum internasional. Cina dengan tegas menentang perilaku hegemonik Amerika Serikat yang secara serius melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, dan mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan Karibia, tutur Wang Yi. Amerika Serikat harusnya ketar-ketir dengan respons dunia internasional. Sejumlah negara besar sudah mengirimkan peringatan keras, bahkan menuntut PBB segera menyeret Amerika Serikat ke Mahkamah Internasional. Rusia juga sudah memberikan komentar atas serangan brutal negeri Paman Sam. Pihak Moskow jelas marah besar karena selama ini ditahan-tahan Amerika Serikat untuk menangkap Volodymyr Zelensky. Sebaliknya, negeri Paman Sam malah seenaknya menciduk Maduro dan membombardir Caracas. Sekarang Rusia nggak ingin hanya diam menyaksikan kejahatan Amerika Serikat. Kami menegaskan kembali solidaritas kami dengan rakyat Venezuela dan dukungan kami terhadap kebijakan kepemimpinan negara tersebut dalam mempertahankan kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Setelah kehormatan Venezuela dan Maduro dilucuti habis-habisan oleh Amerika Serikat, bukan nggak mungkin Rusia akan melakukan hal yang sama dengan Ukraina. Vladimir Putin mungkin bakal berpikir dua kali untuk berdamai dengan musuhnya. Tekanan besar untuk Amerika Serikat juga disampaikan oleh Iran yang selama ini dikenal sebagai musuh bebuyutan mereka. Meski sedang bergejolak di dalam negerinya, Iran tetap mengutuk kebrutalan Amerika Serikat. Pemimpin Agung Ayatollah Khamenei menyebut rakyat Venezuela tidak boleh tinggal diam. Ia menyerukan negara berjuluk The Land of Grace ini melawan balik kebiadaban Amerika Serikat. Yang penting adalah ketika seseorang menyadari bahwa musuh ingin memaksakan sesuatu pada pemerintah atau negaranya dengan klaim palsu, mereka harus berdiri teguh melawan musuh tersebut, tegas Khamenei. Pesan dari Iran ini langsung direspons dengan cepat oleh Venezuela. Menteri Pertahanan Venezuela dengan teguh berjanji tidak akan tunduk di hadapan negeri Paman Sam. Buenos días, pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Vladimir Padrino Lopez bakal memimpin militer Venezuela angkat senjata. Ia menyebut tidak akan ada negosiasi dengan negara yang sudah melecehkan kehormatan Venezuela. Api kemarahan juga terlihat dari reaksi Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Gil Pinto. Tidak ada serangan pengecut yang akan berhasil melawan kekuatan rakyat ini, yang akan keluar sebagai pemenang, tegas Pinto. Celana running pria dari Kam ini lagi diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini. Kesalahan besar Donald Trump.
Keputusan Donald Trump untuk menyerang Venezuela sepertinya bakal menjadi senjata makan tuan. Beberapa informasi menyebut agresi militer ini belum mengantongi izin dari Kongres. Bisa dikatakan komando operasi ke Venezuela yang diperintahkan Trump ini ilegal. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Kongres Amerika Serikat, Melanie Stansbury. Politikus yang mewakili New Mexico ini menuntut transparansi serangan ke Venezuela. Melanie bahkan meminta Kongres untuk menegur keras ego besar Trump. Gedung Putih mengonfirmasi operasi militer Amerika Serikat di Venezuela malam ini. Mari kita jelaskan. Serangan-serangan ini ilegal. Presiden tidak memiliki wewenang untuk mendeklarasikan perang atau melakukan operasi militer berskala besar tanpa persetujuan Kongres. Kongres harus bertindak untuk membatasi kekuasaannya, segera. Komentar Melanie ini membuktikan satu hal, yakni serangan Amerika Serikat ke Venezuela cuma akal-akalan Trump. Operasi militer skala besar ini bukan untuk memberantas narkoba atau migrasi ilegal. Semua ini dilakukan negeri Paman Sam untuk merebut cadangan minyak Venezuela. Di bawah tanah Venezuela tersimpan 303 miliar barel minyak mentah. Jumlah ini adalah 1/5 dari total cadangan minyak mentah secara global. Amerika Serikat punya tujuan terselubung untuk menguasai kekayaan alam Venezuela tersebut. Minyak Venezuela termasuk kategori heavy sour crude yang sangat dibutuhkan untuk memproduksi solar, aspal, dan bahan bakar industri. Banyak kilang minyak di Amerika Serikat justru dirancang untuk mengolah minyak berat asal Venezuela. Bahkan kualitasnya lebih efisien dibandingkan menggunakan minyak ringan produksi domestik Amerika Serikat. Inilah alasan utama kenapa Trump nekat membombardir Venezuela. Setelah menangkap Presiden Nicolas Maduro, Trump juga mau ikut campur memilih pemimpin baru. Ia menyebut Amerika Serikat akan mengambil alih pemerintahan hingga transisi kepemimpinan yang baru selesai. Namun di sini letak kejanggalannya. Trump gak merinci jelas sampai kapan Amerika Serikat akan berkuasa di negara dengan cadangan minyak terbesar dunia tersebut. Kami akan memimpin negara ini sampai saatnya kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana. Kami tidak ingin berurusan dengan pihak lain yang sedang berkuasa. Dan situasinya sama seperti yang telah kami hadapi selama bertahun-tahun terakhir. Karena itu kami akan memimpin negara ini, ujar Trump. Sepatu sekolah keren ini cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan agresi militer Amerika Serikat ke Venezuela, akankah dunia internasional berani menyeret negeri Paman Sam ke jalur hukum? Atau mungkin saja bakal ada yang berani menyerang balik Donald Trump?